Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Rizky Askia Zuber dengan NIM 2210202094. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori realitas. Pasti teman-teman pada penasaran kan? Apa sih teori realitas itu? Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama penemu teori realitas ini, yaitu William Gestalt. Beliau lahir pada tahun 1925 dan meninggal pada tahun 2013. Beliau mendapatkan gelar master pada umur 23 tahun pada bidang psikologi klinis dan mendapatkan gelar dokter pada umur 28 tahun. Gelar master dan gelar dokter yang diraihnya yaitu dari Case Western Reserve University. Teori realitas ini beliau cetuskan dan kembangkan sekitar tahun 1960-an dengan alasan karena ketidakpuasannya beliau terhadap teori psikoanalisis. Teori realitas ini berkembang berawal ketika teman-teman William Gestalt menolak mengenai teori realitas ini, tapi beliau tetap semangat dan meneruskannya dengan mempraktekkan teorinya tersebut di VA Hospital hingga mendapat tanggapan yang baik dan pada akhirnya teori ini berkembang. Jadi, teori realitas merupakan suatu pendekatan yang difokuskan kepada tingkah laku seseorang di masa sekarang. Pandangan teori realitas mengenai manusia yaitu setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Dan menurut William Gestalt, manusia itu memiliki dua kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis dan yang kedua ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis itu untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan kebutuhan psikologis itu cenderung akan rasa dicintai dan rasa mencintai. Menurut Paul Demer, teori realitas ini berfokus pada 3R. Yang pertama, responsibility, kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Yang kedua, reality atau kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, like atau kebenaran yang dijadikan sebagai suatu pedoman untuk menentukan suatu perilaku. Tujuan konseling teori realitas yaitu untuk membentuk individu yang dapat mengurus diri dan dapat bertanggung jawab serta memikul resikonya. Peran dan fungsi konselor ada 3. Yang pertama, sebagai motivator, yaitu yang memberi support atau yang memberikan motivasi terhadap konseling. Dan yang kedua, yaitu sebagai guru, yang dapat memberikan pengajaran dan pelajaran kepada konseli. Dan yang ketiga, penyalur tanggung jawab, yaitu membantu konseli dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah konseling teori realitas. Yang pertama, berhubungan baik dengan konseli, yaitu posisikan diri kita atau konselor sebagai temannya, agar klien percaya dan dapat mengekspresikannya dengan bebas. Yang kedua, identifikasikan keinginan dan kebutuhan. Konselor harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konselinya. Yang ketiga, identifikasi pelaku atau mengetahui arah dan tindakan. Yang keempat, evaluasi perilaku. Yang kelima, cari dan pilih perilaku alternatif lainnya atau planning, supaya ketika pilihan pertama tidak bisa dilaksanakan atau gagal untuk dilaksanakan, kita bisa menggunakan planning yang lainnya. Dan yang keenam, membuat komitmen atau membuat kesepakatan terhadap konseling. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari teori realitas ini, teman-teman. Kelebihan yang pertama yaitu lebih cepat menyadarkan si konseli. Yang kedua, lebih efektif. Dan yang ketiga, praktis, mudah dilaksanakan, dan tidak perlu membutuhkan pengetahuan diagnosis. Kemudian kekurangannya, yang pertama, perilaku ini mengabaikan intelijensi orang yang berbeda-beda. Yang kedua,
kurang menekankan hubungan. Yang ketiga, bisa terjadi tipe campur tangan yang dangkal. Sekian pemaparan materi mengenai teori realitas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.